Halo Sinekrip, balik lagi nih ya, masih bareng gue Bimo. Dan gue Faris. Hari ini kita akan ngebahas film horor nih. Menarik ya? Iya. Kalau film horor itu selalu menjadi topik yang sangat hangat, apalagi kalau ada fakta-fakta menarik atau trivia-trivia di balik kisah nyatanya. Yoi. Gitu. Nah, ini adalah kedua film horor yang sangat untung banget, box office banget di tahun 2021. Pendapatan terbanyak di genre horor. Yes, pendapatan terbanyak di genre horor secara finansial ya. Di masa pandemi ini. Gila ya. Yang pertama itu ada A Quiet Place Part 2 gitu. Dia tuh untung 223 million dollar. Gila. 223 juta dolar. Gila. Di masa pandemi ini dia bisa meraup keuntungan sebesar itu. Dan yang kedua itu ada The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Conjuring 3 ya. Conjuring itu 142 juta dolar ya. Gue kira awalnya bakal Conjuring peringkat 1 loh. Conjuring peringkat 1 tapi enggak. Ternyata tapi kalah ternyata sama Quiet Place dia. Karena Quiet Place Part 2 itu masih memberikan intens dan teror yang gila juga ya. Walaupun Conjuring The Devil Made Me Do It ini adalah universe terakhir ya. Ya maksudnya film kan terakhir ya. Secara franchise ya. Ya. Lebih track recordnya lebih oke Conjuring gitu. Iya. Kalau Quiet Place kan ini baru pertama kali nih sequelnya. Ya ternyata kalah, hebat juga sih. Yes, tapi dua film ini emang wajib ditonton sih ya. Gila, ini dua film yang bener-bener salah satu film horor yang wajib ditonton di tahun 2021 gitu. Dan tentunya nih ya buat kalian juga yang kelewat nonton di bioskop, tenang aja, kalian bisa nonton di Catch Play Plus gitu. Di Conjuring 3 itu kalian bisa nonton di Catch Play Plus dengan harga premium 45.000 aja udah bisa nonton bareng keluarga. Bisa rewatch lagi. Betul. Apalagi nih gue mau ngasih tahu fakta-fakta dan trivia-trivia menarik di balik film Conjuring 3. Gue yakin kalian pasti tertarik lagi untuk nonton Conjuring 3 gitu. Dan A Quiet Place juga bisa nonton di Catch Play Plus ya, yang part 2 ya. Oh iya bisa ya. Berapa gitu. harganya? Dia tuh rental. Rent itu cuma 22.000 dan udah langsung bisa nonton di Catch Play Plus. Jadi benar-benar ya yang buat ketinggalan nonton di bioskop ya. Apalagi lagi pandemi kayak gini kan, kalian bisa nonton di rumah bareng keluarga, aman, nyaman. Harganya murah lagi, 22.000 doang. Kalian juga masih bisa nonton film-film di Catch Play Plus yang menarik lainnya ya, gitu. Jadi nggak cuma dua film ini, tapi masih banyak banget film-film menarik di Catch Play Plus. Gitu. Gue mau ngasih tahu nih untuk kalian, kira-kira kalian tuh tim mana? Conjuring atau Quiet Place? Gitu. Nih kalau Faris nih tim mana nih? Gua sejujurnya lebih Conjuring sih. Kenapa Conjuring? Kenapa ya? Karena seru aja gitu. Supranaturalnya Amerika dan franchise-nya emang oke banget sih menurut gue. Dari 1, 2, 3 tuh dia selalu deliver yang oke lah. Yes. Meskipun yang ketiga ini menurut gue gak sebagus yang sebelumnya, tapi ya masih bagus sih. Masih oke lah ya. Masih bagus banget. Kalau gue pribadi gue suka Quiet Place Part 2. Karena dibuat seperti apa lagi gitu. Lanjutannya mau kayak gimana lagi. Sedangkan udah tahu juga nih untuk monsternya itu kayak gimana bentuknya gitu loh. Terus cara ngalahinnya juga udah mulai kebuka dikit demi sedikit gitu. Ternyata di yang kedua dia tetap bisa memberikan intensi yang masih sama kayak yang part 1. Lagi masih salah satu karakternya di yang ke satu udah hilang gitu. Ya, nah sosok yang kita sukain pastinya kan bapaknya. Diganti sama Peaky Blinders. Jadi itu kalau kalian inget dialog di persidangan itu ada yang bilang si siapa ya? Warren ya? Apa Loren ya? Di film tuh si Ed-nya tuh. Oh, Ed-nya ya? Si Ed-nya tuh ngomong, pengadilan telah mengakui keberadaan Tuhan. Sudah saatnya pengadilan mengakui keberadaan iblis. Dan itu benar. Dialog itu benar ada, tapi yang ngucapin bukan Ed, lebih ke si Martin Minella pengacaranya. Dicuri berarti ya. Dicuri bro. Gila bro. Tapi mungkin ribet kali kalau kebanyakan karakter ya. Jadi sekalian aja lah Ed dan Loren aja lah di pengadilan. Kasian udah keren-keren dialog aslinya diambil. Yes gitu. Karena The Conjuring 3 kan kasus pembunuhan yang benar-benar nggak tahu ya itu iblis, bisikan iblis atau. Pokoknya kasusnya tuh pas di pengadilan, argumennya itu dia dirasukin iblis. Dan itu pertama kalinya di persidangan Amerika argumen yang menggunakan kerasukan gitu. Nah kalau kalian juga ingat nih di adegan exorcismnya si David ya, yang di awal banget, itu ternyata tuh dilakukan sama stunt double. Yang badannya sampai nekuk ke belakang gitu. Iya, yang badannya nekuk sampai ke belakang, tapi cuma si mukanya tuh diganti ya, dipakai CGI ya. Mungkin beberapa orang ada yang ngira
yang tubuhnya sampai Bengkok ketekuk ya? gitu CGI kan biasanya kan. Tapi ternyata itu stunt double, cuma mukanya diganti muka aktor kecilnya aja itu. Yes, gitu. Tapi ekspresi si Ed dan Lorraine-nya tetap hebat juga ya, maksudnya bisa sama gitu loh. Kayaknya tapi kaget juga dengan lihat ngeri. orang Ngeri juga ya. badannya ke belakang begitu. Iya. Dan ada lagi nih, menurut gue nih salah satu fakta yang paling menarik gitu, yaitu saat scene transisi dunia nyata ke visionnya si Loren. Tau gak yang di hutan yang tiba-tiba pergantian cahaya ya mungkin ya. Iya kan dia datangnya siang tuh. Terus pas ganti ke malam ya. Kayak mau ke malam. Pokoknya gitu. pas masuk ke visionnya dia nggak gantinya bukan pakai transisi ya. Iya, bukan pakai visual. Bukan pakai cut efek, gitu, bukan cut. Jadi benar-benar dinamis gitu lah, kameranya bergerak muter. Kameranya dimuter sama dibantu sama lampu yang gede banget. Gitu. Berarti itu bukan VFX tapi lebih ke pencahayaan ya yang dimainin ya. Iya benar banget ya. Ya kayak gitu ya sebenarnya untuk fakta-fakta menarik ya di Conjuring 3, dan menurut gue pribadi nih salah satu film yang worth it to watch untuk yang kedua dan ketiga, keempat mungkin. Pastinya sih. Gitu Conjuring 3 gitu, dan mungkin kalian yang udah nonton yang udah gue kasih tahu fakta menariknya, trivia-trivianya juga kalian bisa nonton lagi sih. Yoi. Jadi kita udah bahas Conjuring 3, gue mau bahas yang teori Quiet Place Part 2. Oke. Gitu. Menurut lu sendiri nih ya, Quiet Place Part 2 itu pas tahu lu denger tiba-tiba akan ada yang ketiga, itu udah fix. Fix deh kayaknya. Ya kalau dari yang kedua endingnya gantung sih emang harus ada konklusinya menurut gue. Kecuali yang kedua tuh dihabisin. Tapi ya gantung. Iya ya pasti harus ada yang ketiga sih. Film ini juga menurut gua misinya adalah utamanya menyatukan si keluarganya lagi nih. Kan si cewek di pulau, si ibu sama anaknya yang cowok masih di tempat yang kekurung di sana, dan mereka akan bersatu. Si feeling gue itu dulu. Poinnya dia mau jadi nyatu dulu. Quiet Place Part 2 itu kita udah dikasih tahu ya cara mengalahkan si monsternya. Ya kan, monsternya itu selain pakai mungkin frekuensi yang menit gitu, dia tuh nggak bisa berenang ternyata. Gitu. Jadi pulau yang di pulau itu selamat kan. Mungkin di part 3 ini gue ngerasa umat manusia kan udah tahu mereka tuh mencoba ini nih bersatu gitu loh, untuk ngalahin si monster-monster ini. Jadi dia nggak cuma bertahan hidup, tapi dia mau ngerebut balik lagi nih bumi. Gitu. Untuk mereka ya generasi selanjutnya. Dari film-film yang model-model genre kayak gini ya, biasanya tuh ada tuh namanya monster alfanya atau yang paling mimpin. Iya benar. Ya biasanya kan, satu kan. Jadi monster alfanya aja yang dihancurin gitu. Gue nggak tahu tapi mungkin. Ya kan, karena kita tahu di Quiet Place Part 2 ini kan kita tahu penyebabnya, monster dari dia jatuh gitu ke bumi dan dunia jadi kayak gitu kita tahu. Tapi kita nggak pernah tahu kenapa ada si alien ini, monsternya ini datang ke bumi. Tujuannya gitu ya? Tujuannya itu apa gitu, atau apa gitu kan kita belum tahu juga kan, karena kan dia jatuh sebagai bongkahan atau untuk yang ketiga apa manusia bisa ngerebut lagi atau enggak. Itu menarik juga sih. Gue sangat menunggu untuk Quiet Place Part 3, mau gimana pun kita pasti akan nunggu gitu. Dan itu tadi ya fakta-fakta menarik, trivia-trivia menarik tentang Conjuring 3 dan prediksi-prediksi tentang Quiet Place Part 2. Ya mungkin kalau kalian yang ketinggalan nih, yang kemarin gak sempat nonton di bioskop Conjuring 3 Quiet Place Part 2, tenang aja, di Catch Play Plus kalian bisa nonton Conjuring 3 dengan harga premium 45.000 aja, dan kalian udah bisa nonton bareng keluarga gitu. Kalau Quiet Place kalian bisa rent juga di sana di Catch Play Plus dengan harga 22.000, udah bisa nonton dengan aman dan nyaman gitu. Karena emang lagi pandemi gini kan, buat yang masih takut juga ya untuk keluar-keluar, ya lebih baik kita nonton di rumah aja. Ya segitu aja sih ya. Untuk pembahasan hari ini, mungkin sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya YouTube-nya Cinecrip. Follow juga sosial medianya Cinecrip gitu. Dan ya pokoknya banyak lah gitu. Tinggal kalian komen-komen juga, komen kalian, teori kalian apa, faktanya tentang Conjuring 3 atau Quiet Place Part 2 ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.